orang ya, ada 2 orang, Mbak Rukayah sama Mas Hadrian. Oke, selamat bergabung. Jadi di tuweb kedua ini saya akan membahas kurang lebih sama dengan tuweb yang pertama, yaitu terkait tugas ya. Jadi tugas, karena fokusnya di mata kuliah berpraktik ini tuh ke tugasnya gitu, karena nilai tugasnya lumayan besar gitu. Jadi untuk lebih menyingkat waktu, karena kita cuma dikasih waktu sekitar 1 jam sampai 2 jam untuk tuweb, pembahasannya saya fokuskan di tugasnya saja gitu. Jadi untuk tugas aktivitas belajar 8 ya, sorry. Tugas kedua itu ada di aktivitas belajar 8, dan ini due-nya adalah 26 Mei. Jadi Senin depan ini. Ya, Senin depan jam 3. Jujur aja kalau kayak gini tuh saya nggak bisa ngedit ya, karena ini aksesnya dari internetnya dari pihak UT-nya gitu. Kami para tutor hanya memfasilitasi terkait pembelajarannya aja gitu. Kalau masih ada yang bingung, itu bisa disampaikan di diskusi atau nanti bisa ditanyakan ketika ada sesi tuweb seperti ini gitu. Tapi kalau untuk deadline, kemudian materi segala macam yang ada di learning, ini murni dari pihak UT-nya gitu. Jadi kemarin banyak yang bertanya, Pak, tugas saya masih belum saya kirimkan, apakah boleh kirim via email atau bagaimana dan sebagainya. Jujur saya, kalau dari tahun yang sebelumnya itu setahu saya ya sudah gitu, berarti gugur. Saya nggak tahu nanti kalau ada keringanan lagi. Kalau tahun kemarin tuh ada ya, di akhir semester itu buat mahasiswa-mahasiswa yang sempat terlambat di beberapa tugasnya itu bisa dibuka lagi gitu dari pihak UT-nya gitu. Jadi setidaknya fokusnya kita akan bahas terkait tugas ini ya. Total ada 3 tugas sama nanti ada UAS-nya gitu. Oke. Di tugas kedua ini mana nih? Tugas 2 adalah ada disajikan gambar ERP seperti ini. Ini kayaknya rumah sakit ya, kalau ada dokter, kemudian ada pasien, kemudian ada administrator. Ini berarti menggambarkan tentang sistem yang berhubungan dengan rumah sakit gitu. Entah sistem registrasinya atau sistem pelayanan dan sebagainya gitu. Kemudian berdasarkan entity relationship diagram di atas, silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMPP dengan tabel berikut gitu ya. Panduan mengerjakan, lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Kemudian pelaporannya dilaporkan, laporan praktikumnya didokumentasikan, kemudian bisa mengupload rekaman videonya. Kurang lebih seperti itu ya. Di kelas basis data ini sebenarnya cukup mudah ya untuk tugasnya. Jujur aja ini lumayan mudah karena dia sebenarnya sudah ada di materinya. Jadi kalau kita balik ke materinya, kembali ke aktivitas belajar, tugas itu sebenarnya adalah praktik yang ada di materinya gitu. Ini adalah materinya. Oh iya, tes suara saya masuk nggak ya? Takutnya nggak masuk ternyata. Jadi tugasnya itu sebenarnya sudah dibahas di materinya, ada di sini ya, di panduan praktikum. Ini terkait pengantar aja SQL, bahwa ada namanya itu DDL sama DML. Jadi data definition language sama data manipulation language.
Gampangannya kalau data definition berarti itu mendefinisikannya. Jadi perintah-perintah yang berhubungan dengan mendefinisikan database-nya kayak create, alter, drop kayak gitu. Kemudian kalau yang manipulation berarti yang berhubungan untuk memanipulasi datanya gitu, kayak insert, update, delete, select dan sebagainya kayak gitu. Ini bisa dibaca secara mandiri gitu. Nah, untuk praktikumnya, nah ini ERD-nya ya, ini sama persis. Jadi apa yang ada di tugas itu sama persis sama yang ada di panduan praktikumnya. Jadi rekan-rekan sebenarnya untuk mengerjakan tugas ini tuh tinggal ngikutin apa yang ada di panduan praktikum ini gitu. Nah, di panduan praktikum ini rekan-rekan sebenarnya cukup dipermudah karena praktikumnya itu sebenarnya cukup tertata. Jadi mulai dari langkah-langkah awalnya itu ngapain, kemudian setelah itu harus ngapain, kemudian dan sebagainya itu sebenarnya cukup bagus ya, sudah tertata di sini gitu. Teman-teman tinggal ngikutin aja sebenarnya. Ya seperti ini. Nah, dari sini sebenarnya kalau dilihat dari modulnya itu sampai prosesnya nanti sampai sini. Kalau pembuatan database itu sampai sini. Nah, sampai sini. Sampai di sini tabelnya sudah terlihat semua. Ada 6 tabel total. Sampai sini. Karena yang selanjutnya ini adalah DML, data manipulation-nya. Data manipulation language-nya. Nah, setelah itu kan DML. Jadi sebenarnya akhirnya sampai sini. Karena kalau dari tugas sebenarnya cukup diminta untuk membuat basis datanya aja, membuat tabel-tabelnya ini, membuat basis data. Nama basis datanya juga tidak disampaikan ya sebenarnya di sini. Nama basis datanya apa gitu. Jadi ngikutin aja. Yang ada di praktikum ini nama basis datanya adalah rumah sakit. Oke, mungkin saya bisa mencoba untuk mendemonstrasikan karena berhubung di sini dia pakai Windows, pakai SMPP Windows. Oke, saya mungkin akan mendemonstrasikannya di komputer remote karena saya ini nggak pakai Windows ini. Jadi saya akan coba remote komputer Windows. Ini saya sudah punya SMPP. Jadi saya sudah punya SMPP ini tadi. Tinggal di start aja servisnya. Oh ya, sebenarnya perbedaan versi sepertinya tidak terlalu banyak pengaruh ya. Ini kan versi 324 sedangkan saya sudah di 330. Kalau versi mayornya sama, di versi 3 harusnya untuk versi minor dan patch-nya nggak terlalu besar perubahannya gitu. Oke, setelah itu kalau sudah jalan, jadi di sini akan tertulis status change detected running untuk MySQL-nya, dan sini status change detected running untuk Apache-nya. Artinya dua service ini, Apache sama MySQL itu udah jalan. Untuk database sendiri, servicenya sebenarnya MySQL aja ya, sedangkan Apache itu adalah untuk service web servernya gitu. Oke, setelah servisnya sudah jalan, di sini diminta untuk membuka prompt, membuka command prompt, bisa dengan Windows R, kemudian ketikkan cmd seperti ini. Kemudian di cmd-nya kita diminta untuk pindah ke folder SMPP-nya atau folder lokasi MySQL-nya, tepatnya ada di SMPP MySQL bin. Nah, tadi karena di sini tuh default-nya ada di sini, ada di cd SMPP ini ya. Kemudian cd pindah ke MySQL bin. Nah, ada di sini. Jadi pastikan lokasinya sudah ada di folder SMPP, di MySQL sama di bin. Seperti ini.
sama seperti langkah yang terakhir di sini, kurang gede mungkin. Setelah itu kita bisa mencoba untuk login ke servisnya database dengan perintah mysql main-u root. Main-u itu artinya user sebenarnya. Jadi perintahnya adalah mysql main-u root seperti ini. Ini adalah perintah untuk masuk ke sistem database-nya. Kalau sudah masuk, nanti akan ada kayak gini, MariaDB none, kayak gini tampilannya ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk melihat database, kita bisa menggunakan perintah show database. Jadi ini akan memunculkan daftar database apa aja yang sudah ada gitu, di show databases. Ini, sorry. Nah, kadang tuh kayak gini, kita lupa untuk naruh titik koma. Jadi jangan lupa ya, dari setiap perintah MySQL atau query itu diakhiri dengan titik koma. Karena kalau tidak ya kayak gini, spasi ya gini, enter. Jadi pastikan titik komanya tidak ketinggalan. Nah, di sini sudah ada total 3 database ya. Ada MySQL, PHPMyAdmin sama tes. Ada information scheme sama performance scheme. Ini tuh bentuknya adalah skema database, jadi sedikit berbeda dengan database. Kalau database-nya sendiri cuma ada 3, MySQL, PHPMyAdmin sama tes, kurang lebih seperti itu. Tapi ini juga bagian dari sebenarnya information schema sama performance schema ini juga database, cuma dalam bentuk skema gitu. Nah, ini tampilan defaultnya sama ya. Kalau baru menginstal, belum pernah melakukan konfigurasi database, total ada 5 database gitu. Nah, untuk melakukan akses ke database, baik itu MySQL ataupun MariaDB, jadi MySQL sama MariaDB itu dia adalah satu istilahnya, satu produk tapi beda market. MySQL ini adalah market enterprise, sedangkan MariaDB ini adalah market community atau yang open source kayak gitu. Kemudian akses yang kedua, kita bisa menggunakan browser dengan mengetikkan ini, http localhost phpMyAdmin. Jadi kita buka aja tab baru, kemudian ketikkan localhost. Nggak akan bisa di sini. Ini komputer lokal saya, sorry. Kita ke komputer remote tadi ya. Mana tadi? Komputer remote. Nah, ini kita buka browser di sini. Nah, ini tadi kita bisa buka localhost phpMyAdmin. Kayak gini. Ini adalah tampilan dashboard dari phpMyAdmin-nya, atau gampangannya adalah SQL client tapi dalam bentuk browser gitu. Di sini ada 5 database juga seperti ini. Ini artinya kita sudah masuk ke sistem database-nya. Hasilnya sama dengan tampilan melalui CMD, yaitu terdapat basis data ini tadi, ada 5, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya akan diajarkan bagaimana praktikum melalui CMD dan halaman phpMyAdmin gitu. Kalau dari praktikumnya ini kan ada 2 cara ya, dari CMD ataupun phpMyAdmin. Jadi nanti silahkan ketika mengerjakan tugas ini bisa menggunakan salah satunya. Jika mau pakai CMD monggo, mau pakai SMPP monggo gitu. Cuma untuk challenge-nya lebih bagus kalau kalian pakai yang dari CMD atau menggunakan query. Jadi tidak klik tapi menuliskan query-nya gitu. Itu jauh lebih bagus untuk mengasah keterampilan gitu. Nah, ini contoh ketika menggunakan CMD ya, menggunakan query language. Perintah untuk membuat database itu menggunakan menggunakan sintak create database, kemudian diikuti nama database-nya. Jadi kita balik lagi ke CMD-nya tadi sini. Kita bisa membuat database baru. Misal, penulisannya untuk
namanya itu perintah ini ya, sebenarnya itu tidak camel case. Jadi kalau di sini tertulis besar, kita juga tidak harus menulis besar sebenarnya. Jadi kita bisa menuliskan huruf kecil kayak gini. Misal nama database-nya tadi diminta rumah sakit ya, kalau tidak salah tadi namanya. Tidak ada ya. Oh ini nih, rumah sakit. Nah ini, create database rumah sakit. Oke. Rumah sakit kayak gini. Jangan lupa titik komanya. Nah, kalau sudah akan ada pesan query OK, one row affected. Nah, kita bisa cek lagi apakah sudah terbuat atau belum menggunakan perintah show databases seperti ini. Nah, di sini sudah ada satu database baru namanya rumah sakit. Nah, ini kalau menggunakan CMD. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua, kita bisa menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan fitur query di phpMyAdmin. Jadi kita balik ke phpMyAdmin-nya. Mana tadi ya? Ke phpMyAdmin-nya di sini. Nah, kita bisa gunakan ini, SQL. Di sini ada tab SQL. Nah, kita bisa ketikkan di sini kalau ingin membuat database baru gitu. Jadi di sini ya, di tab SQL, kemudian kita bisa ketikkan sintak yang serupa. Misal create database. Namanya apa gitu, rumah sakit gitu. Rumah sakit. Seperti ini. Hanya saja ketika sintak ini dieksekusi, otomatis dia akan error karena database rumah sakit ini sudah ada di sini. Seperti itu. Tapi kalau database rumah sakitnya belum ada, nanti sintaknya pasti akan tereksekusi. Contoh errornya seperti ini. Kita klik go ya. Jadi nanti setelah membuat sintaknya, di bawah akan ada tombol go gitu. Nah, kita tekan go. Nah, errornya seperti ini. Akan tertulis can create database rumah sakit, database exist. Jadi tidak bisa membuat database dengan nama rumah sakit karena database rumah sakit itu sudah exist, sudah ada seperti itu. Kalau belum ada, ya otomatis akan terbuat gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada dua cara, bisa menggunakan CMD atau menggunakan SQL client phpMyAdmin seperti itu. Kemudian ada perintah menghapus basis data. Sini perintah menghapus basis data menggunakan sintak drop database. Kalau tadi create database, perintah untuk menghapus menggunakan drop database gitu. Jadi misal kita langsung aja ya, kita lompatin, jadi tidak menggunakan ini karena kita tadi pengen nyobain ini belum bisa ya, masih belum masih error tadi. Jadi kita lompatin aja kalau pakai di sini dia menggunakan cara untuk ini ya, klik-klik, jadi bukan sintak. Oke, kalau sintak tinggal dituliskan aja. Kita coba untuk mendemonstrasikan yang klik-klik. Kalau yang klik-klik tinggal diketikkan aja. Tinggal diketikkan aja database yang ingin dihapus kayak gini. Kemudian nanti di sini di home, kemudian di sini ada database. Nah, ini adalah list database-nya. Mana database yang ingin dihapus, tinggal aja diklik, kemudian nanti ada pilihan untuk menghapus drop seperti ini. Ini tinggal diklik, kemudian nanti akan ada pesan konfirmasi seperti ini ya. Pesan konfirmasi, you are about to destroy a complete database. Apakah ingin dieksekusi? Kalau iya, tinggal di drop. Otomatis nanti database-nya hilang gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke poin di tugasnya, yaitu bagaimana kita membuat tabel-tabelnya tadi gitu. Nah, untuk membuat tabel, perintahnya yaitu adalah create table nama tabel. Ini perintah dasar ya. Jadi gampangannya create, membuat, apa yang mau dibuat, table. Kemudian namanya apa gitu, diikutin namanya gitu. Nah, kemudian setelah diikutin namanya, diikutin format untuk menentukan
atribut-atribut yang melekat pada fieldnya gitu. Jadi di sini contohnya misal ingin membuat tabel apotek yang memiliki atribut ID obat. Kalau di tugasnya tadi ada nggak apotek? Oh, nggak ada ya. Di sini nggak ada. Jadi ini contoh aja, berarti kurang lebih seperti ini perintahnya. Oke, di tabel apotek nggak ada ya, jadi kurang sinkron. Apakah tadi di ERD-nya sini ada apotek? Tidak ada. Oke, tidak apa-apa. Oke, kita akan buat nama database sesuai yang ada di tugas saja ya. Nah, ini bisa membuat tabel apotek yang memiliki atribut bla 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 nama memiliki nama obat harga sesuai dengan RD, maka perintah SQL-nya. Oke. Ini kayaknya agak ada miss ya di modulnya, jadi abaikan aja. Dia perintahnya membuat tabel apotek, tapi di sintaknya dia membuat tabel pasien seperti itu. Jadi kita ikutin aja yang sesuai tugas. Di sini kalau pasien ada ya. Kalau pasien ada di sini. Ini di pasien total ada 4 atribut, yaitu ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Nah, untuk membuatnya, sintaknya adalah create table pasien. Seperti ini. Kemudian yang ingin dijadikan primary key itu adalah ID pasiennya. ID pasien. Kemudian tipe datanya dia adalah pakai menggunakan INT dengan panjang karakternya 3. Kemudian di set sebagai primary key dengan auto increment itu otomatis dia akan mengisi ID-nya secara urut gitu. Oke, kita buat aja langsung, kita tuliskan. Nah, ini terserah teman-teman bisa mencoba mempraktekannya di sini ya, di SQL-nya seperti ini. Sorry, kalau mau membuat tadi mengeksekusi DDL atau data definition itu teman-teman bisa dari home kemudian di SQL. Tapi kalau untuk mengeksekusi DML, data manipulation, itu sebaiknya langsung pilih database-nya. Jadi pilih database-nya rumah sakit, kemudian di sini ada SQL-nya. Gitu. Lebih seperti itu. Oke, kita akan buat table baru, namanya adalah pasien. Create table pasien. Kemudian isinya itu ada ID pasien dengan data tipe int 3, kemudian ini di set primary key dengan auto increment. Jadi seperti inilah. Nah, ini enaknya kalau pakai PHP admin, kita ngetik itu bisa ada bantuannya. Misal ngetik kayak ini tadi, setelah ID pasien ada apa nih? Nama pasien misal. Nama pasien, kemudian tipenya adalah varchar. Nah, ini kan otomatis akan kepilih. Nah, kayak gini kan. Nah, seperti itu. Tipenya varchar, kemudian jumlahnya 30. Panjang karakternya 30. Setelah itu ada lagi alamat. Nah, rekan-rekan kalau di tugas saya baru ingat nih tadi, kalau di tugas itu panjang karakternya tidak ada ya di sini. Jadi balik lagi, jika tidak didefinisikan, maka pendekatannya adalah sesuai realita. Maksudnya gimana? Misal nih, kalau untuk ID pasien itu sebenarnya bebas ya. Kita enggak, setiap rumah sakit itu penentuan panjang karakter untuk ID pasien itu kan bisa beda-beda. Ada mungkin yang cuma butuh 3 digit, ada yang mungkin butuhnya sampai kayak NIK 16 digit kayak gitu. Ini terserah teman-teman mau mengisikan berapa gitu. Jadi misal
di diisi 6 digit, 10 digit, ini nggak masalah gitu. Tidak masalah, jadi disesuaikan dengan panjang karakternya, ID-nya pasien yang ingin diinginkan. Nah, untuk nama pasien itu kan memperkirakan secara umum nama orang itu kira-kira panjang karakternya berapa sih gitu. Jadi paling kalau di sini dia menuliskannya 30. Jadi anggapannya panjang karakter nama orang itu rata-rata ya 30 kata gitu. 30 huruf. 30 kata panjangnya. 30 huruf seperti ini. Begitu juga dengan alamat. Ketika membuat alamat, di sini di modul dia setnya adalah 100. Berarti dia menarik kesimpulan secara umum panjang tulisan alamat itu tidak lebih dari 100 kayak gini. Jadi kalau di soalnya tidak ada instruksi untuk masing-masing panjang karakter dan tipe data, kita bisa kembali ke realitanya gitu. Oke, kita balik lagi. Alamat varchar 100, kemudian ada jenis kelamin. Nah, kelamin. Jenis kelamin varchar 1. Kenapa jenis kelamin varcharnya kok cuma 1? Padahal kalau misal pengen tulisannya pria itu kan 4 karakter, atau misal laki-laki itu kan 9 karakter gitu ya. Nah, di sini dia tulis 1 dengan asumsi dia ingin menuliskan mungkin ketika membuat si pembuat modul ini dia mengasumsikan untuk jenis kelamin ini hanya diisi dengan singkatan, misal L atau W atau L atau P, laki-laki atau perempuan kayak gitu, atau pria atau wanita, seperti ini. Asumsinya seperti itu. Itu kenapa dia menuliskannya varchar 1 gitu. Nah, ini nggak apa-apa karena juga akan memperingan kapasitas yang akan digunakan si database, karena dia cuma butuh 1 karakter aja gitu. Tapi intinya sudah paham, oh ini L laki-laki, P perempuan, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini sebenarnya rekan-rekan udah selesai untuk tugas, karena di tugasnya sendiri itu hanya ada 4 atribut. Alamat pasien, ID pasien, nama pasien, jenis kelamin kayak gini. Sebenarnya. Nah, kenapa kok di sini ada muncul penyakit 100, nomor HP 15. Contohnya kayak gini. Ya itu nggak masalah kalau rekan-rekan mau menambahkan atribut lainnya gitu. Jadi tidak masalah. Tentu saja menambahkan atribut itu juga harus sesuai dengan realitanya. Jangan misalnya di sini adalah tabel pasien atau entitasnya namanya pasien, tapi menambahkannya atribut itu tidak berhubungan dengan entitas pasien. Misal nama atributnya jumlah roda gitu, kan tidak ada hubungannya gitu. Jadi kita harus kembali ke realitanya. Kira-kira pasien itu masih memiliki atribut apa sih gitu. Oh, ternyata dia di sini ditambahkan penyakit dan juga nomor HP gitu. Jadi ini tidak masalah ditambahkan penyakit. Penyakit diisi varchar 100. Varchar 100 dan nomor HP. Nomor HP diisi varchar 15. Oke. Jadi mungkin rekan-rekan sudah membaca materi yang tipe data ya. Jadi tipe data itu gampangnya kalau bentuknya angka yang dapat diolah, maksudnya itu dilakukan perhitungan, dia bisa menggunakan INT. Misal kayak umur itu bisa menggunakan INT, tinggi badan itu bisa menggunakan INT, berat badan itu bisa menggunakan INT. Tapi kalau semisal nomor angka, isinya angka tapi tidak perlu diolah, itu bisa menggunakan varchar gitu. Nah, nomor HP itu kan tidak perlu adanya pengolahan, maksudnya tidak akan ditambahkan juga. Nomor HP ngapain ditambahin gitu. Tapi kalau berat badan kan mungkin aja bisa nanti akan ada perhitungan tentang berat badan, kayak seperti itulah.
Atau usia mungkin juga bisa ada perhitungan terkait usia untuk mencari apa gitu mungkin dengan usianya gitu. Jadi kalau untuk nilai dari suatu atribut itu berupa angka, kita harus perlu tahu angkanya itu kira-kira bisa dilakukan perhitungan atau enggak. Kalau bisa dilakukan perhitungan, maka isi aja dengan int. Tapi kalau enggak, ya isi aja dengan varchar. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Maka perintah SQL menggunakan CMD adalah pilih terlebih dahulu basis data dengan perintah use nama database. Oke, ini mungkin ada yang kelewat ya, tapi intinya gini. Untuk bisa mengeksekusi ini, dari CMD, kita nggak bisa tuh langsung kayak gini. Misal, ini saya coba copy, kemudian saya paste di sini gitu, kayak gini. Ini kalau saya enter, kalau saya eksekusi, ini akan error. Sorry, mana tadi? Nah, ini akan error kayak gini. Nah, akan error karena tertulis di sini no database selected. Kenapa? Karena untuk bisa mengeksekusi ini, kalau di sini tadi ya, saya kan makanya di sini tadi saya minta dari home itu kalau yang DDL, misal mau membuat database, mau melihat database, itu bisa langsung dari SQL sini. Tapi kalau mau memanipulasi suatu database, pilih databasenya dulu. Setelah itu baru tekan SQL. Nah, itu juga berlaku ketika kita menggunakan CMD. Kita perlu memilih databasenya dulu. Nah, ini tadi belum ada proses pemilihan database, maka di sini tertulis no database selected. Nah, untuk memilih database yang ingin kita lakukan manipulasi atau kita lakukan DDL di dalamnya, kita bisa menggunakan perintah use nama database. Jadi di sini ketikin aja use, gunakan gitu ya. Gunakan databasenya apa? Rumah sakit. Seperti ini. Setelah itu, nah ini akan ada informasi database chain dan di sini akan tertulis rumah sakit. Kalau yang sebelumnya kan non. Nah, di sini rumah sakit. Barulah kita bisa melakukan eksekusi perintah untuk membuat tabelnya. Tuh. Aduh, tadi kehapus ya. Bisa nggak ya dikopas? Aduh. Oh, masih ada nih. Sorry. Kepanjangan. Kalau ngetik lagi yang jadi kita kopas aja. Create-nya hilang. Create table pasien. It's isinya ID pasien. Nah, ini kalau sudah, coba kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, kita pastekan kayak gini. Nah, ini barulah kita bisa eksekusi karena tadi kita sudah memilih database-nya. Kita coba. Nah, maka di sini akan tertulis query OK, zero rows affected. Oke, di sini kita bisa lihat impact-nya. Kalau pengen melihat ini mestinya ada ini nanti. Ini impact-nya tidak ditunjukkan ya. Oke, impact-nya kalau pengen lihat dari sisi ini CMD-nya, kita bisa menuliskan perintah show tables. Sama kayak tadi kita pengen lihat database, maka show database. Kalau pengen lihat tabel, ya show tables gitu. Nah, ini tablesnya. Jadi ada table pasien. Itu kalau dari sisi CMD atau sintak. Kalau dari sisi PHP admin, tinggal diklik aja rumah sakitnya. Maka di sini nanti akan muncul tabel pasien atau di sini juga ada tabel pasien. Kurang lebih seperti itu.
Nah, kalau ingin membuat membuat table, tapi menggunakan apa namanya itu, layanan yang simple, kayak tinggal klik, nggak perlu ngetik kayak itu tadi, kita bisa menggunakan langkah ini. Jadi langkah pertama, pilih database-nya, kemudian pada menu struktur, jadi di sini kita pilih rumah sakit, kemudian nanti di tab structure ini, kita bisa membuat table baru. Kita bisa bikin table baru di sini, create new table. Jadi tinggal kasih nama tabelnya apa gitu. Kemudian jumlah kolomnya berapa. Oke, kita coba aja dengan table yang lain ya. Jadi misal di sini ada table apa ya enaknya, dokter aja. Ini yang agak banyak ya, dokter yang agak banyak. Oke, kita coba untuk bikin tabel dokter. Kemudian misalnya kan ini kebanyakan, kalau ngetik juga lumayan gitu. Nah, kita tinggal klik aja. Coba kita tinggal klik aja. Dokter ada total 1 2 3 4 5 6 7. Jadi setidaknya ada 7 kolom gitu. Jadi di sini kita set aja 7 jumlahnya. Kemudian tinggal kita create. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama-nama kolomnya atau nama-nama fieldnya. Jadi seperti ini. Oh, ini sudah ini ya contohnya. Oke, kita coba aja. Misal tadi nama kolomnya ada ID dokter. Jadi ID dokter itu adalah yang utama ya, primernya. Jadi pastikan dibuat terlebih dahulu ID dokternya. ID dokter. Di sini juga tidak ada ketentuan tipe datanya apa dan jumlahnya berapa. Nah, kita ikutin yang ada di panduan sini aja ya. Karena di sini tidak dilanjutkan sebenarnya, dia cuma ngasih contoh kalau mau pakai tabel pasien menggunakan ini gitu. Nah, kita cari aja sintak untuk pembuatan dokter. Nah, ini sintak pembuatan tabel dokter di sini sudah dibuatkan di modulnya. Kita copy dari sini aja. Dia butuh integer 3. Jadi di sini kita pilih yang int. Kemudian panjangnya isi 3. Kemudian dia di set sebagai primary key. Maka kalau dia primary key, maka ini gesernya. Nah, di sini kita geser. Nah, kita bisa melihat, bentar, di mana ya? Nah, ini di kolom index kita bisa set menjadi primary seperti ini, kayak ini. Primary size-nya 3 seperti ini. Kemudian dia di set menjadi auto increment. Nah, auto increment itu dari sini nih, AI tulisannya ini auto increment. Ini tinggal dicentang. Dah, seperti itu. Jadi kalau via klik gitu ya, apa ya bilangnya itu, magic wizard lah. Jadi menggunakan bantuan tinggal klik, drag and drop seperti itu. Jadi untuk menyeting auto increment ini tinggal dicentang. Oke, selanjutnya ada ID dokter sudah, kemudian nama dokter. Jadi di sini ada nama dokter. Nama dokter itu 30 panjangnya. Panjangnya 30 sama kayak nama pasien tadi ya, panjangnya juga 30. Kemudian defaultnya tidak ada juga, dia cuma ngeset ini aja, nama dokter sama varchar kayak gitu. Jadi yang lainnya diabaikan. Oke, selanjutnya ada alamat dokter. Varchar 100. Jadi panjangnya di sini 100. Kemudian ada tanggal lahir. Oh ya, sorry. Tadi masih belum saya pilih ya.
Nama dokter itu varchar di sini. Nah, ini pilih varchar, ini juga varchar. Tadi defaultnya INT soalnya. Kemudian tanggal lahir, pilih yang date. Kemudian nomor HP, pilih varchar 15. Varchar 15. Kalau date nggak perlu ngisi values ya. Date itu tidak perlu ngisi values. Nomor HP sudah. Kemudian spesialis sama waktu kerja. Jadi di sini spesialisnya apa dan waktu kerja. Oke, spesialisnya ini varchar juga, ini juga varchar. Panjangnya yang ini 15 dan ini 100. Seperti itu. Oke, ini untuk tabel dokter. Kalau sudah, tinggal di save. Nah, kita lihat ada incorrect prefix key. The use key part isn't a string. The use length is no longer than key part or storage doesn't support unique prefix key. Oke, bentar. Ini ada kesalahan ketika udah benar INT 3 harusnya. Nah, udah. Oke, kalau sudah di sini akan muncul nih tabel dokter gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada tabel dokternya. Begitu juga kalau mau dicek dari via CMD yang tadinya cuma ada satu tabel pasien, maka akan muncul nih kalau kita show tables. Muncul tabel dokter gitu. Seperti itulah. Nah, di sini diminta untuk membuat tabel-tabel yang lain. Nah, di sini sudah ada ya administrator, tinggal diklik aja administratornya. Ini bisa kita kopas aja ya biar cepat. Bisa dikopas nggak nih nanti? Coba kita balik ke SQL, kemudian kita di rumah sakit SQL, kita paste. Oke, ini tinggal kita jalankan. Muncul administrator, kemudian ini juga ada untuk membuat admin, dokter admin. Sudah muncul, kemudian tabel pasien. Dan ada daftar, kayaknya namanya tadi bukan. Oh, ini sintaknya ini. Oh ya, di bawah ternyata. Oke, ini satunya daftar. Oke. Nah, jadi total nanti di sini akan ada 6 tabel sesuai dengan yang ada di tugas ini. Ada 6. 1 2 3 4 5 6 seperti itu. Rincian atribut yang sesuai. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian hasilnya akan seperti ini ketika diketikkan di CMD. Sama ya. So tables. 1 2 3 4 5 6. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini tampilannya kalau dilihat di web juga sama. Nah, di PHP Admin itu ada satu fitur yang memungkinkan kita untuk melihat hasil skema database, atau orang-orang menyebutnya itu ERD, tapi sebenarnya itu adalah skema database gitu. Jadi di sini ada pada menu tab pilih designer. Jadi di sini tinggal masuk.
tinggal masuk rumah sakit, kemudian di sini nanti kalau digeser, kok bisa geser? Nanti di sini akan ada desainer ketika klik more. Nah, ini ada desainer. Kita klik aja. Nanti akan menampilkan ini sebenarnya skema database. Sebutannya itu skema database. Nah, kita akan tahu nih jumlah database-nya di sini berapa. Ini cuma karena terlalu lemot. Nah, 1, kemudian ini tadi rumah sakit, kemudian ini ada pasien dokter, ini dokter admin, ini pasien. Oh, satu lagi mana nih? Satunya di sini nih. Oke, jadi total ada 6 tabel. Seperti ini. Hanya saja tabel ini masih belum terrelasi. Nah, ini tampilan tabel belum terrelasi. Jadi tabelnya itu masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat tugasnya ya. Di tugas ini masing-masing sudah ada relasinya. Misal pasien dengan pasien dokter ini relasinya adalah diperiksa dengan ketentuan one to many. Jadi satu pasien akan bisa minta untuk diperiksa banyak dokter gitu, pasien dokternya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di implementasi relasinya. Nah, di sini ada tabel dokter, admin, foreign key-nya adalah ID dokter. Ingat, foreign key itu adalah primary key yang menjadi primary key di tabel relasi. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi pasien dokter ini muncul karena adanya relasi many to many antara dokter dan pasien. Maksudnya gini, banyak dokter bisa menangani banyak pasien dan banyak pasien bisa memilih banyak dokter. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya muncul satu tabel yang di sini dituliskan namanya pasien dokter gitu. Jadi nantinya di sini tabel ini fungsinya untuk merelasikan kedua tabel ini, dokter dan pasien. Nah, masing-masing entitas atau tabel si dokter ataupun pasien ini kan memiliki primary key, yaitu di sini ada ID pasien dan di sini ada ID dokter. Nah, ketika terbentuk satu tabel baru, tabel relasi, maka primary key masing-masing tabel itu akan dibawa menjadi foreign key di tabel di tabel relasinya tadi. Jadi di sini muncul ID dokter, ini adalah foreign key. Di sini akan muncul ID pasien, ini juga foreign key gitu. ID pasien ini adalah foreign key terhadap ID pasien di tabel pasien. ID dokter di pasien dokter itu adalah foreign key terhadap ID dokter di tabel dokter. Kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, sudah di list foreign key-nya apa aja. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah pilih tabel. Pilih tabel ininya ya, karena di sini tadi kan dokter admin, yang pertama relasinya itu adalah dokter admin. Maka pilih dokter admin, kemudian di field dijadikan foreign key, pilih index dan oke, kayak gitu. Maksudnya gini, mana tadi? Nah, ini berikut gambarannya. Jadi pilih tabel dokter admin. Nah, ini pilih tabel dokter admin. Setelah itu di structure ya, kita pilih ID dokternya. Kemudian di sini, nggak perlu dipilih, maksudnya di sini. Di sini ada more, kemudian tinggal dipilih index, kemudian ini ya ada index, dipilih index. Setelah itu you really want to execute alter table dokter at index ID dokter, contohnya gitu. Jadi di sini mana tadi? Ini ya, ini.
Jadi pilih fieldnya, kemudian pada field yang akan dijadikan foreign key, jadi pilih field ID dokternya, kemudian ketik more, kemudian kita jadikan indeks, kemudian oke. Seperti ini. Begitu juga dengan ID adminnya. Jadi di sini kita indeks. Oke. Kemudian yang ID admin pun juga sama. Ini juga kita indeks. Kayak gini. Nah, ini alter table dokter bla bla bla, ini adalah sintaknya gitu. Kalau ini model proses sintaknya, ini tadi proses klik-kliknya gitu. Nah, kalau sudah setelah foreign key selesai diterapkan, selanjutnya kembali ke halaman designer untuk membuat relasi. Cara membuat relasi yaitu menu samping create relation. Oke. Jadi kalau sudah, balik lagi ke rumah sakit, kemudian di sini ada designer. Tadi mana tadi? Dokter admin dan apa tadi? Oh, administrator dan dokter. Dokter admin, dokter dan administrator. Mana administratornya? Nah ini. Jadi di sini sudah ada ID dokter dan juga ada ini ada ID dokter dan ada ID admin. Oke, untuk membuat relasi di sini tinggal pilih apa namanya, ada menu. Di sini ada menu di sini ya, sebelah sini loh. Sebelah sini tuh kalau di hover akan muncul. Nah, di sini ada tulisan create relation. Di sini nggak kelihatan soalnya ya. Jadi harus diginikan. Nah, ini ada create relationship. Kemudian kita bisa pilih select reference key-nya dulu. Jadi setelah itu kemudian pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key. Kemudian field foreign key-nya. Jadi kita pilih dulu yang primary key-nya. Jadi di sini ada dari dokter dulu deh. Dokter kita pilih ID dokternya. Kemudian di sini akan tertulis nih berubah menjadi select foreign key. Foreign key-nya adalah ini ID dokter. Setelah itu relasinya ini adalah proses kalau misal di delete itu apa namanya ya, sifatnya itu mau cascade, null, no action atau restrict. Contohnya kalau cascade, ketika ada yang di delete di dokter, maka data-data yang di dokter admin itu akan ikut ke delete. Tapi kalau di set null, nanti ketika ada dokter yang dihapus di tabel dokter, maka data-data di dokter admin itu akan diset menjadi null. Contohnya kayak gitu. Kalau no action artinya tidak ada no action, kalau restrict itu berarti dilarang kayak gitu, tidak diperbolehkan. Nah, di sini dia minta pakai apa nih? Ini udah perintahnya. Pada dialog menu tersebut pilih cascade. Oke, berarti diminta untuk pilih cascade. Begitu juga dengan update. Kemudian di oke. Nah, kalau sudah nanti akan muncul garis. Mana nih tadi dokter? Ini agak berat komputernya. Antara dokter. Nah, antara dokter dan dokter admin akan muncul relasi atau garis gitu ya. Nah, ini akan muncul relasi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini garisnya. Nah, begitu juga ini akan dilakukan ke seluruh tabel yang saling berelasi. Relasinya kita bisa baca di sini tadi. Kita bisa baca di sini. Tadi caranya create relation, kita pilih primary key-nya dulu. Jadi di sini ada admin, primary key-nya, kemudian kita pilih foreign key-nya. Foreign key-nya ada di sini, ID admin. Aduh, kok nggak bisa geser? Sorry, cancel dulu, ini kurang bawah soalnya. Nah, kemudian nanti kita pilih cascade, dan ini kita pilih cascade. Seperti ini.
Nah, ini kita bisa ulang-ulang ke semua tabel yang lainnya. Oke, ini relasi tabel final. Nah, selesai. Dari sini untuk proses pembuatan tabelnya sudah selesai. Oke, kita coba untuk membuat tabel seperti ini ya. Kita ulangin semuanya dari proses yang indexing. Nah, ini. Jadi di tabel relasinya, jadi tadi ada 3 tabel relasi. Yang dokter admin ini udah selesai, kita ke 2 relasi yang lain, yaitu daftar. Di sini ada ID pasien sama ID admin. Nah, ini kita buat menjadi indeks, kita tambahkan indeks. Begitu juga dengan kalau nanti ketambahan indeks akan muncul kunci kayak gini loh. Nah, ini contoh lainnya yang pasien dokter. Nah, ini kan belum ada nih. Pasien dokter belum ada kuncinya. Di sini ada ID dokter, kita masukkan indeksnya, nanti akan muncul kunci. Nah, itu. Ini juga ID pasien, kita masukkan indeks. Setelah selesai, kita masuk ke desainnya. Nah, ini bukan jeleknya ya, kekurangannya PHP MyAdmin. Ketika kita sudah menata tabel-tabelnya, nanti ketika kita pindah ke halaman apa gitu, ngecek apa, terus balik lagi ke desainnya, ini akan acak lagi. Nah, ini kekurangannya PHP MyAdmin. Jadi tidak konstan untuk visualisasinya gitu. Jadi agak gini lah. Oke, coba kita susun sama kayak yang di sini aja ya, sama kayak yang di modul biar tidak bingung. Jadi di modul atau sesuai dengan gambaran yang ada di tugas ini aja. Dari sini dokter menyimpan data ke dokter admin. Berarti di sini ada dokter, dia akan menyimpan data ke dokter admin. Jadi di atas ada dokter admin, di atasnya dokternya ada dokter admin. Contoh kayak gini. Kemudian dokter admin akan memberikan data ke administrator. Jadi di sini ada administrator. Kemudian administrator akan melayani daftar. Nah, ini yang belum terrelasi ya. Kita pindahin dulu aja. Aduh, kok nggak bisa pindah? Nah, pelan-pelan. Nah, setelah itu di sini adalah pasien. Nah, sekarang kita tinggal bikin relasinya. Yang pertama, yang selanjutnya tadi relasi terhadap ID daftar ke rumah sakitnya ini. ID admin ke adminnya ini. Jadi tinggal diklik, reference key-nya ke sini, ini ke sini. Itu juga ini cascade, ini juga cascade. Oke. Nah, ini jeleknya. Geser lagi kan. Kurangan itu kayak gini nih. Agak ributnya sebenarnya. Atau kita buat dulu aja ya. Jadi biar nggak bingung. Tadi setelah administrator ke daftar, kita cari daftarnya tadi, mana daftarnya tadi, hilangkan daftarnya. Oh, ini daftar. Kali ini daftar masih ada nih, ID pasien ke pasien. Jadi kita buat relasi, create relation dari ID pasien, create relation dari ID pasien, kita pilih ke ID pasiennya sini. Oke, ini geser lagi, pindah-pindah lagi. Jadi kita ini dulu deh, kita sambung-sambungin dulu. Kemudian dari sini daftar ke pasien ini sudah ya, daftar ke pasien berarti pasien ke dokter, ini ke pasien dokter. Pasien dokter, mana pasien dokter? Nah, ini pasien dokter yang belum terrelasi. Di sini ada ID dokter sama ID pasien. Oke, kita pilih dulu dari dokter. Dokter, mana dokter? Nah, ini dokter, ID dokternya. Kemudian foreign key-nya ke sini, ID dokter. Escape. Begitu juga, geser lagi.
Begitu juga yang terakhirnya, tadi ID pasien, ID dokter. Mana tadi pasien dokter. Nah, ini yang belum terrelasi adalah ID pasiennya. Jadi kita create relation ID pasien ke ID pasiennya pasien dokter. Nah, coba kita susun sesuai tabel yang di sini. Atas ada dokter, di bawah sini ada dokter, kemudian atasnya H. Ini dokter, kemudian ini dokter admin di atasnya. Kemudian administrator di sini. Agak susah ininya pindahnya. Administrator di sini, kemudian daftar di sini, kemudian pasien ada di sini pasiennya. Susah. Sama pasien dokter di sini. Nah, kurang lebih relasinya jadinya kayak gini. Jadi sudah tersambung semuanya. Jadi kita lihat tadi, nah ini sudah nyambung gitu. Oke. Nah, ini gambarnya nyambung sini tuh karena tidak bisa nyambung sini, ini cuma karena kegeser aja. Jadi ibaratnya itu kegeser kayak gini, dia akan otomatis pindah ke sini. Nah gitu. Ini hanya visual yang terlalu otomatis, jadinya kayak gini gitu. Jadi abaikan saja. Jadi kalau pengen agak rapi ya ini tinggal digeser gini, dia akan garisnya pindah ke sebelah kanannya. Jadi seperti inilah tampilan akhirnya. Nah, di situ tugas teman-teman itu cuma sampai sini sebenarnya, sampai membuat database dan juga relasinya. Karena di sini hanya sampai membuat database-nya aja. Seperti itu. Nah, mungkin kita teruskan aja karena masih ada sedikit waktu untuk materi lanjutannya, yaitu terkait DML atau Data Manipulation Language. Nah, di DML-nya sendiri itu ada beberapa sintak. Yang pertama itu adalah insert. Fungsinya adalah untuk memasukkan value atau isi ke dalam field atau kolom. Jadi ini perintahnya adalah insert into nama tabelnya apa, kemudian kolomnya apa, value-nya apa. Seperti itu. Jadi perintahnya ini insert into nama tabelnya adalah pasien, kemudian daftar kolomnya itu apa aja, ada ID pasien dan sebagainya, akan diisikan values-nya itu adalah ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini perintah sintaknya kita bisa coba aja. Misal ini ya, kita save dulu. Misal relasi atau ERD rumah sakit gitu aja. Rumah sakit. Tuh. Oke. Nah, di sini kita masuk ke ini, ingin masukin kemana ini? Pasien ya. Insert into pasien. Jadi ke pasien. Sini di SQL kita bisa tuliskan ini insert into pasien bla 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 bla. Ini tinggal di go gitu. Insert you have error, check manual korespondensi, syntax error near. Oh, ini penulisan ini. Nih ini karena geser. Nah, kayak gini karena geser aja seperti itu. Ntar lagi syntax error near Widodo bla bla at line 3. Oke, ini karena tanda petiknya. Jadi itu karena tadi ngopas ya, karena tadi kita ngopas, tanda petiknya ini bermasalah. Kalau dalam bahasa ASCII tanda petik ini tuh tidak dikenali di SQL nya, karena petiknya nanti beda. Petik satunya itu kayak gini nih. Nah, kayak gini.
bukan yang kayak gini. Nah, ini kita bisa edit dulu ya, tanda petiknya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba go. Masih ada error lagi ya. Masih ada error. Unknown kolom alamat pasien in field list. Alamat pasien kok tidak dikenali. Bentar ya. Di pasiennya ada kolom apa aja ini? Kok tidak dikenali? Oh, tidak ada alamat pasien. Nah, adanya namanya alamat. Alamat. Padahal tadi kalau di sini namanya apa ya? Kita cek ya. Pasien itu, oh di sini malah nggak ada. Di sini nggak ada. Karena kita ngikutin sintak tadi itu. Karena kita ngikutin sintak. Oke, nggak apa-apa. Jadi ID pasien ada, nama pasien ada, alamat ya, namanya alamat. Kemudian jenis kelaminnya, dia menuliskan 1 di sini jenis kelaminnya. Jadi kemungkinan mungkin 1 itu laki-laki, 2 itu perempuan kayak gitu. Atau bisa juga diisikan kayak gini juga bisa sebenarnya. Karena tidak ada ketentuan sih sebenarnya. Bisa. Kita ngikutin aja yang ada di modul. Tapi harapan saya itu, nah, jenis kelaminnya berubah jadi INT di sini. Jadi tidak sedikit ini ya, tidak apa namanya itu. Jadi abaikan aja sih sebenarnya. Tidak konsisten, modulnya sedikit tidak konsisten. Padahal tadi kalau kita balik ke atas, stop di sini. Oh, di sini jenis kelaminnya INT. Nah, tadi sorry, berarti saya yang salah atau gimana nih? Tadi membuat, oh di sini jenis kelaminnya dia set INT. Sedangkan kita tadi itu membuatnya lewat sini nih. Jenis kelaminnya varchar. Nah, seperti ini. Oke, nggak masalah. Jadi dia mau menggunakan yang INT. Oke, kalau mau menggunakan INT kita perlu merubah dulu. Nah, kalau pengen merubah kita bisa menggunakan ini aja ya, yang simple. Kita pilih pasien, kemudian di bagian structure, kolom yang ingin kita ubah ini ya, jenis kelamin, tinggal kita change. Kita ubah aja. Tadi mintanya INT kayak gini. Dah. Setelah itu tinggal di save seperti itu. Nah, ini sudah berubah menjadi INT 1 gitu. Udah, gampangannya kayak gitu aja. Oke, kita lanjut. Tadi di pasien dia minta akan memasukkan data baru. Mana tadi data yang ingin dimasukkan? Nama pasiennya adalah ini. Oke, ini nanti error lagi ya, petiknya ini error lagi nih. Nah, tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke, kita coba go. Masih error. Oh ya, sorry, tadi alamatnya ya, namanya alamat bukan alamat pasien. Atau mungkin gini aja deh, kita copy dulu, kita ubah aja alamat ini menjadi alamat pasien, biar sama kayak yang ada di sini gitu. Di sini namanya juga alamat pasien. Nah, ini nanti takutnya di apa namanya di instruksi-instruksi selanjutnya jadi nggak konsisten. Jadi kita ikutin aja. Oke, kita ubah dulu ini menjadi alamat pasien kayak gini. Save. Oke, kalau kalian pengen tahu sintak untuk melakukan perubahan itu bisa dilihat di sini. Dia sintaknya adalah alter table, tapi karena di modul belum ada ya kayaknya, belum sampai ke alter, jadi masih insert tadi. Alter table, pasien, change, seperti inilah. Kita lanjut dulu aja. Tadi SQL, kita masukkan data pasiennya, kita go. Nah, kalau sudah selesai nanti akan ada informasi one row inserted. Nah, ini kita bisa cek di pasien, nanti akan muncul 1 row ini.
Joko Widodo bla 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 bla, kayak gini. Seperti itu. Oke, mungkin kalau pengen lihat dari sisi CMD-nya tadi, kan di sini ada tabel pasien gitu ya. Sintaknya belum sampai situ sih sebenarnya. Sintaknya belum sampai situ kayaknya, masih insert ya, masih DML. Jadi perintahnya adalah menggunakan select. Select, kemudian apa yang ingin dilihat atau kolom apa aja yang ingin dilihat. Misal, kalau ingin melihat semua kolom, maka gunakan simbol bintang. Melihat dari mana? Nah, tambahin select all. Jadi itu gampangannya itu bintang tuh ngomongnya all itu. Select all from, nama tabelnya apa? Tadi nama tabelnya adalah pasien. Contohnya kayak gini. Maka ini akan memunculkan semua data yang ada di tabel pasien. Nah, ini. Cuma karena di sini pakai CMD, tampilannya jadi agak kacau ya, karena menyesuaikan dengan ini apa namanya itu lebarnya si CMD-nya kayak gini. Nah, kalau pengen anu tuh kayak gini, agak rapi ini. Nah, tampilannya dia agak panjang. Jadi seperti itulah. Cuma tadi di sini kayaknya belum sampai ya, kalian baru bahas soal insert gitu. Kemudian ini contoh untuk menambahkan data. Kita mungkin lompat ya untuk mempersingkat waktu. Kemudian insert select. Nah, ini udah masuk nih. Select itu adalah ingin melihat isiannya. Jadi perintahnya adalah select fieldnya, kemudian from tabel apa gitu. Kalau pengen melihat misal cuma pengen tahu apa, pengen menampilkan kolom nama aja, itu kita bisa mengetikkan select kemudian nama kolomnya. Misal nama pasien, contohnya kayak gini. Nah, ini nanti cuma satu kolom. Tapi kalau misal pengen nama pasien dan alamatnya, contohnya, kita bisa menambahkan koma, nama pasien, koma, alamat pasien. Contohnya gini. From apa? From pasien, nama tabelnya. Seperti ini. Nah, maka nanti yang dimunculkan hanya ada dua kolom, dua informasi kolom, nama pasien dan alamat pasien. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang bertanya? Kok ada ini notifikasinya? Oh ya, nggak apa-apa. Rekan-rekan yang disambi kerja nggak apa-apa, nggak masalah. Insya Allah ini nanti akan ada rekamannya ya, ada rekamannya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Mana tadi? Sampai lupa saya. Ini panduannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pengen cuma menampilkan dua kolom, di sini tinggal dipilih aja nama kolomnya gitu. Makanya di sini namanya field gitu. Oke, tanda bintang untuk mengambil seluruh data gitu atau seluruh kolom gitu. Itu select. Nah, kita lompat lagi. Nah, ini select bersyarat. Select bersyarat. Nanti akan ketambahan satu sintak namanya itu where. Maksudnya gimana? Contohnya ini karena datanya cuma satu ya. Datanya cuma satu. Oh, di sini udah ada contohnya 1 2 3 4. Oke, mungkin ada yang terlewat. Kita coba ikutin aja ya insertnya. Ada nggak menambahkan? Di sini cuma ada Jokowi doang. Ya sudah, gini aja. Kita tambahkan datanya. Tidak apa-apa, kita tambahkan datanya secara manual. Biar kita bisa ini apa namanya? Melanjutkan instruksi selanjutnya. Oke. Nah, kita bisa gunakan di sini ya untuk menambahkan sintaknya. Nah, biar hemat kita jadikan satu baris. Aduh. Kita jadikan aja satu baris kayak gini. Oh, nggak bisa juga ya, satu baris terlalu panjang mereka. Sudah dua baris kayak gini. Insert kayak gini. Oke. Tadi Joko Widodo udah. Jangan pakai saja sudah. Nah, kalau kalian melakukan insert,
Ini saya nggak tahu di modul ada atau enggak, ini saya improvisasi aja ya. Kalau kalian melakukan insert, tadi kan ketika membuat tabel ada yang namanya auto increment. Nah, fungsi auto increment itu agar nilai ID-nya itu bisa otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan kayak gini. Misalnya ya, kita tuliskan, kita tuliskan kayak gini. Ini 2, kayak gitu. Nah, caranya gimana biar otomatis? Kita bisa menghapus aja nama ID, kolom ID pesannya, biar ini otomatis diisikan sama sistem. Jadi ini kita hapus. Kita cukup mengisikan data yang perlu kita isikan. Jadi contoh di sini saya tulis nama saya Angger, misal karena ini contoh aja ya, jadi ini kita abaikan aja. Jalan pakai saja, alamat biarin sama aja. Kemudian di sini pun juga sama, kita hilangkan aja ID-nya biar otomatis. Misal siapa ya, Julia gitu misal. Nah, ini kelaminnya misal 2 itu berarti perempuan gitu ya, contohnya kayak gini. Atau mungkin ini sedikit saya ubah deh, jalan Merak misal, contohnya kayak gitu, nomor 6, nomor aja. Kemudian coba saya tambahkan lagi 1. Kok susah sih pakai ini. Ini karena saya remote ya, jadi agak susah. Saya remote PC ini remote PC saya. Oke, saya tambahkan lagi misal siapa ya, Rosa gitu aja. Jalannya misal Jalan Bahari, ini aja, dia juga perempuan. Nah, ini setelah itu kita run, nanti akan ketambahan, ini kolom doesn't match kolom. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien. ID pasien ini masih ada di sini. Nah, ini belum saya hapus tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ketambahan 3 data, bisa dicek di sini. Sudah ada 3 data. Oh, ini ada yang double ya, nggak apa-apa. Ada yang double, atau mungkin kita edit aja lah. Kita edit aja, misal namanya kita ganti Junet gitu. Oke, udah, biar beda aja. Nah, tadi di sini ada perintah untuk select bersyarat. Nah, select bersyarat itu artinya kita bisa memilih data berdasarkan kondisi tertentu. Jadi contohnya di sini adalah ingin menampilkan data pasien, kemudian jenis kelaminnya apa dari pasien, dengan kondisi where jenis kelaminnya adalah 1. Jadi misal contohnya kayak gini. Misal, contoh kita pakai SQL. Misalnya select from pasien, misal contohnya kayak gini, select all from pasien, maka ketika ini dieksekusi, ini akan menampilkan seluruh data pasiennya dari Joko sampai Rosa ini. Jadi ada 5 data akan ditampilkan. Tapi kalau misal kita tambahkan kondisional where kondisinya ingin menampilkan seluruh pasien yang jenis kelaminnya itu adalah 2 atau perempuan kayak gini, maka ketika kita eksekusi yang ditampilkan hanya ada 2 data. Nah, ini karena ada pengkondisionalkan ya. Dari sini jenis kelaminnya jadi 2 semua, itu yang laki-laki tidak dimunculkan. Nah, kenapa kok di sini semuanya tampil kolomnya? Ya karena kita pilih all. Nah, kalau pengen kolom tertentu, misal yang ingin ditampilkan cuma nama,
sama jenis kelamin contohnya. Ya tinggal diketikkan aja di sini. Kemudian kita go, maka nanti hanya ada 2 kolom, nama pasien dan jenis kelamin. Contohnya seperti itu. Ini select dengan kondisi atau select bersyarat. Kemudian ada select join antar tabel. Select join antar tabel ini artinya menampilkan data di mana salah satu datanya itu ada di tabel lain gitu. Contohnya di sini ada kondisi kayak gini ya. Ada dokter, ada tabel dokter, ada tabel pasien dokter, ada pasien. Semisal dia ingin menampilkan, contohnya di sini, ingin menampilkan nama pasiennya, kemudian ingin menampilkan waktu periksa. Jadi ada kolom kolom waktu periksa ada di tabel sini, kolom nama pasien ada di pasien, kemudian ingin menampilkan resep itu ada di sini juga, dan menampilkan nama dokternya, nama dokter ada di sini. Nah, kalau tadi itu perintahnya select itu kan masih dalam satu tabel, misal select nama dokter from dokter, select all from dokter gitu. Nah, ini ingin menampilkan kolomnya yang dari dokter, ada yang menampilkan kolom dari pasien, ada yang menampilkan kolom dari pasien dokter, ada yang kolom dari pasien kayak gitu. Nah, itu bisa menggunakan perintah join. Jadi select from apa dengan join gitu. Seperti ini. Jadi perintahnya kalau di sini dia misal ingin menampilkan nama pasiennya tadi ya. Select nama pasien, kita mulai dari gini aja dulu, select nama pasien. Misal tadi dari from pasien. Kayak gini. Pasien. Jadi cuma kayak gini aja dulu. Select select pasien from pasien, itu baru namanya. Kemudian ingin informasi lanjutan, yaitu ingin menampilkan waktu periksa. Oke, waktu periksa ingin ditampilkan. Waktu periksa kayak gini ingin ditampilkan. Nah, ini kan nggak bisa nih kayak from pasien, misal pasien dokter. Nah, kayak gini, ini nggak bisa. Nah, sintaknya adalah menggunakan join. Nah, di sini ada pasien P. P itu adalah aliasing atau karena aslinya itu kayak gini. Sebenarnya ya, kalau tidak pakai aliasing bisa pasien dot nama pasien. Jadi pasien di sini itu adalah tabel si pasien ini. Kayak gini. Ini terlalu kecil atau gimana ya? Bisa nggak ya digedein? Kayak gini ya. Nah, select pasien nama pasien. Kemudian saya pengen select lagi dari pasien dokter kolom waktu periksa dan pengen select lagi, misal saya pindahin ke bawah ya biar nggak kepanjangan, dari pasien dokter resepnya, kemudian pengen menampilkan lagi satunya dari dokter nama dokternya, contohnya gini. Nah, from-nya itu kan kayak gini, satunya dokter, nah kayak gini. Nah, itu kita nggak bisa langsung kayak gini, kita harus menggunakan join. Maka di sini kita hapus, kemudian kita enter join gitu. Jadi from pasien join, join, nah join pasien dokter. Begitu juga yang di sini, join dokter kayak gini. Nah, join itu harus diikuti dengan kondisi. Di sini itu adalah kondisinya ID pasiennya atau apa tadi itu namanya primary key-nya itu harus sama dengan foreign key-nya gitu. Jadi merujuk atau merelasikannya. Jadi di sini ada from pasien, join pasien, on pasien, ID pasiennya itu sama dengan pasien dokter, ID pasien. Nah, contohnya yang gini. Begitu juga yang di bawahnya. On pasien dokter atau dokter dulu, dokter admin,
dokter.id dokter sama dengan pasien dokter.id dokter. Nah, aslinya tuh kayak gini perintahnya. Jadi ini kalau kita jalankan, ini kita jalankan ya. Mana tadi tombol go-nya? Kita kecilin dulu. Kita kecilkan. Ini go. Nah, ini. Nah, bentar, ada yang error. Add line 2. You have error syntax, manual corresponding syntax near dot recept. Dot receptnya oke, kayak gini deh. Gini. Tadi kurang koma sebenarnya. Oke, kita jalankan. Nah, ini udah muncul, hasilnya ada di bawah. Ini hasilnya ada di bawah, kosong. Hasilnya kosong gitu, karena tidak ada. Berikut hasilnya, di sini ada tidak ya hasilnya? Oh, ada. Di sini ternyata ada hasilnya. Oke, kita cek kesalahannya ada di mana gitu. Karena harusnya ada hasilnya ya, bukan kosong. Nama pasien. Oh, sorry, gini. Kenapa kosong? Kenapa error? Kenapa tidak ada isinya? Ini karena kalau ngikutin modul itu tidak dijelaskan ada tahapan mengisi tabel-tabel yang lain. Jadi di sini tadi ketika data manipulation DML di bagian insert ini hanya dicontohkan mengisi data di pasien saja. Nah, ini hanya menginsert di pasien saja. Sedangkan di tabel-tabel yang lain itu tidak disebutkan di sini. Itu kenapa jadinya tidak ketika kita joinkan ini tadi, ketika kita eksekusi yang join ini tidak memunculkan nilainya, tidak memunculkan nilainya alias kosong gitu. Karena di ini yang lain, ini saya copy dulu aja ya biar aman, biar nanti nggak ngetik lagi. Misal saya copy notepad. Oke, kita copy dulu aja. Nah, ini karena di tabel dokter sama di tabel pasien dokter ini belum ada datanya. Nah, di tabel dokter ini nggak apa-apa ya, kita hilangin aja. Ini belum ada datanya nih. Nah, belum ada datanya gitu. Nah, mau nggak mau kita harus ngisi dulu datanya kalau pengen mencoba apakah ini tuh jalan atau enggak gitu. Oke, coba kita isikan satu aja dulu ya. Kita isikan satu aja karena waktunya juga udah lumayan sore nih. Lumayan panjang sebenarnya kalau ini ya. Kalau insert sih. Oke. Kalau di sini nggak ada caranya ngisi ya, ya sudah, berarti kita harus membuat di sini mau nggak mau. Oke, kita insert. Nah, insertnya kalau pengen cepat di sini ya ada tombol insert, nanti insert apa aja di sini akan muncul. Yang kita ilangin ID dokter ini 1, value-nya 1 karena integer. Kemudian namanya misal di contohnya ada nggak ya, ini nama dokternya siapa, Budi Harmoko misal, Budi Harmoko. Kemudian alamatnya tidak dijelaskan ya, tidak ada di sini, jadi kita isi agak ngasal aja, misal Palembang gitu misal, atau Jakarta aja deh. Jakarta itu. Tanggal lahir juga tidak ada ininya, jadi
Oh ya, tadi karena tanggal lahir itu adalah formatnya date ya. Format date itu kayak gini. Jadi format date MySQL ketika ngisikan sintak ke insert, format date itu sedikit berbeda. Format date itu ya, date MySQL insert gitu. Jadi format date itu sedikit berbeda, nanti akan ada sintak nah kayak gini nih. Jadi YYY sintaknya itu adalah di sini adalah YYY itu adalah tahunnya, kemudian itu adalah monthnya, DD adalah harinya. Jadi misal saya masukkan aja tanggal lahirnya si dokter ini karena sudah agak sepuh, 1975 contohnya. Asal aja ini 12, ini 28 contohnya gitu. Kemudian nomor HP-nya sama, ini tadi kita asal aja. Kemudian spesialisnya misal dokter umum gitu aja ya, karena kita tidak tahu contoh di dalam modulnya kayak apa. Kemudian waktu kerjanya misal anggaplah Senin Senin sampai Jumat, contohnya gini aja. Oke, kita go, kita isikan satu. Oke, kemudian di nama di mana tadi, di pasien dokter. Nah, di pasien dokter kita perlu menambahkan data pasien dokter ini. Pertama adalah ID dari pasien ini ya. ID dari pasien ini kita kosongin aja karena kayaknya tadi diisi ini deh kayaknya. Diisi auto increment kayaknya. Strukturnya ini diisi auto increment enggak? Ah ya, diisi auto increment kan. Jadi kita kosongin aja. Kita hapus untuk ID. Jadi kita langsung masukin data ID dokternya. Jadi value 1 ini adalah kosong. Kita langsung ke value keduanya. Value 2-nya itu adalah ID dokternya. Nah, ID dokternya kita set 1 integer ya. Dan ID pasiennya, misal tadi kan ada 5 pasien. Kita misal set aja 3 tuh misal. Asal pokoknya 1 sampai 5 tadi. Waktu periksanya ini anggaplah Senin gitu aja. Kita nggak tahu. Oh ya, di contohnya aja kita lihat. Waktu periksa itu apa munculnya? Oh, tanggal. Ternyata waktu periksa itu tanggal ternyata. Bukan Senin kayak gini. Waktu periksa itu adalah tanggal, misal 2025, tanggal sekarang 0522. Nah, kemudian resepnya ditulis apa itu? Oh, resepnya adalah ID resep. Ya, misal resep di sini nggak ada tabel resep ya, sebenarnya nggak ada tabel resep. Harusnya kalau dia di sini ada ID resep, harusnya ada satu tabel lagi, tabel resep gitu. Oke, nggak apa-apa. SSP 001 contohnya gini. Oke, udah masuk. Nah, kita sekarang coba untuk melakukan syntax join. Sorry. Jadi kita copy, kemudian kita paste. Nah, kita join, kita coba eksekusi. Apakah sudah muncul? Nah, ini muncul satu data. Ternyata ID pasien 3 tadi itu namanya Junet nih. Jadi kurang lebih seperti itu syntax join. Nah, ini kalau mau mencoba kayaknya perlu waktu untuk melakukan insert data ya. Nah, saya nggak tahu di modul ini sudah disediakan data yang sudah jadi atau belum gitu, karena akan ribet di bagian insertnya. Sebenarnya insertnya terlalu banyak, sedangkan ini contoh modulnya sudah ada isiannya gitu. Nah, nanti mungkin rekan-rekan bisa mencoba praktik sendiri ya, praktik sendiri lagi, dan mestinya sudah praktik sih karena ini ada di aktivitas belajar 8 gitu. Oke, selain tadi ada select bersyarat, ini tadi select bersyarat, kemudian join, kemudian ada fungsi matematika. Fungsi matematika itu kayak count, sum, min, max, mirip kayak di Excel ya sebenarnya, kayak gini. Select,
fungsi matematikanya apa, nama field-nya apa. Kalau ini kayaknya bisa ini kita praktekkan. Jadi misal saya pengen menghitung jumlah kolom, nih jumlah kolom yang ada di tabel pasien. Nah kalau ini kan kelihatan ya ada 5 gitu, jadi nggak terlalu panjang. Tapi kalau misal datanya banyak itu kan kita nggak tahu. Nah kita bisa menggunakan perintah select untuk menghitung, bisa menggunakan count. Jadi count, apa yang ingin di count itu kita bisa pakai salah satu kolomnya, misal ID pasiennya gitu. Select count ID pasien from pasien. Contohnya kita eksekusi, maka nanti akan muncul satu tabel isinya satu kolom kayak gini, count ID namanya 5, contohnya gitu. Kita juga bisa merubah namanya itu menggunakan aliasing. Contohnya count ID ini saya kasih nama misal jumlah pasien, contohnya ini. Jadi ketika kita eksekusi maka akan muncul jumlah pasien, nama kolomnya. Oh ya, tadi yang join ya, sedikit ini balik lagi ke join. Tadi kan saya nulisinnya itu panjang kayak gini, panjang pasien dokter dan sebagainya. Nah ini sebenarnya bisa kita lakukan aliasing. Jadi misal pasien ini kita aliaskan menjadi P, kemudian pasien dokter ini menjadi PD, dan dokter ini menjadi D. Contohnya gini. Nah nanti di sini kita bisa ubah lagi menjadi P kayak gini. Ini hanya untuk mempersingkat aja. Nah, pasien dokter berarti dari PD. Ini PD, contohnya gitu. Ini dokter berarti D. Itu juga yang di sini ini menjadi pasien P, ini dokter, kemudian ini PD, ini juga PD. Nah ini contohnya, ini ikut ke copy tadi, nggak apa-apa. Jadi itu fungsi aliasing itu seperti itu. Oke, mungkin terus selanjutnya masih ada lagi banyak ya fungsi string kayak left, right, mid. Ini untuk mengetahui jumlah string dari sisi kiri, mengambil dari sisi kiri, kemudian nama kolomnya apa, sejumlah berapa karakter kayak gitu. Ini caranya, contohnya ada di sini. Select all from pasien where, ini contohnya left alamat pasien, ada 2 namanya jalan. Nanti yang muncul semua data yang alamat pasiennya, 2 huruf pertamanya adalah JL kayak gitu. Dan seterusnya ada select between, kemudian ada select like dan sebagainya. Nah mungkin rekan-rekan yang pengen mencoba referensi di luar modul, rekan-rekan bisa membuka, namanya itu adalah SQL mysqltutorial.org ini. mysqltutorial.org. Nanti rekan-rekan bisa buka di tab basic. Nah, di sini juga sama, ada perintah-perintah query, mulai dari query dasar, select, kemudian query sorting atau mengurutkan, order, query filtering kayak tadi ada where, kemudian ini ada query conditional and, or, in, not, between kayak gitu. Ini juga ada join. Nah, tapi ini kalau dibahas lumayan lama gitu. Jadi dari modul ini aja sebenarnya lumayan banyak sebenarnya. Kalau mau dijelaskan itu lumayan panjang gitu. Karena waktu kita terbatas. Mungkin di 15 menit terakhir ini saya ingin membuka diskusi saja. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan. Monggo, yang masih punya kendala dalam mengerjakan tugasnya boleh di-share gitu. Ini alhamdulillah sudah ada 4 orang yang join ya. Gak apa-apa, sambil bekerja tidak apa-apa gitu. Oke, silahkan saja. Kalau ada yang mau bertanya, monggo gitu. Kalau belum sempat, nanti silakan bisa mengajukan pertanyaan via diskusi ataupun via message di e-learning gitu. Lebih seperti itu. Monggo silahkan, ini udah lumayan ya, agak lama ini. 2 jam. Pak, namanya itu yang Oke.
di Hmm. yang di halaman 22 Pak, itu kan jenis kelaminnya awalnya kan dimasukin master ya, kenapa berubah jadi integer? Nah, itu tadi sempat kita bahas ya, kenapa kok awalnya varchar, kenapa berubah Oh, jadi integer gitu. Itu tadi sempat kita bahas. Nggak apa-apa, kita balik lagi ke halaman 22. Nah, ini ya. Jadi di data manipulation-nya kenapa berubah menjadi jenis kelamin? Padahal kita tadi sempat tuh di iya, sini. Itu adalah varchar. variabel ya Pak. Di sini mana tadi? Hmm. Nah, ini ya. Jenis Iya, kelaminnya varchar 1. Ini karena sepertinya yang membuat modul itu apa namanya itu menghapus tabelnya pasien. Jadi setelah oh, membuat lewat sintak atau query, kayaknya membuat modul itu menghapus tabel pasiennya untuk bisa mendemonstrasikan membuat tabel pasien via PHP admin. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemungkinan ini hanya persepsi saya ya, kalau misal kemungkinan yang buat modul awalnya membuat lewat query, kemudian beliau hapus, kemudian ingin mendemonstrasikan untuk membuat pasien dari sisi PHP adminnya. Nah, di sini di PHP admin beliau apa namanya itu mendemonstrasikan membuat tabel dengan visual. Jadi bukan menggunakan query tadi. Nah, di sini dia ubah di jenis kelaminnya, dia ubah tipe datanya menjadi integer. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Makanya di apa namanya instruksi-instruksi selanjutnya jenis kelamin pada pasien itu berubah menjadi integer. Jadi seperti itu Mas Hardian. ini Uh, lebih lebih proporsional kalau dibikin itunya master ya Pak. ya, sebenarnya tidak ada aturan baku ya. Itu tergantung database administratornya lebih fleksibel mau menggunakan dalam bentuk angka 1 2, bahkan tidak harus 1 2 sih, bisa aja 0 1 gitu juga bisa gitu, atau mungkin 3 4 gitu juga bisa gitu, atau menggunakan varchar L sama P. Cuma mungkin akan lebih familiar secara persepsi ya, mungkin lebih familiar kalau kalau 1 2 itu kan bisa aja satu ini yang laki-laki apa yang perempuan gitu, atau misal dua ini yang laki-laki atau perempuan. Tapi kalau menggunakan karakter huruf yang menggunakan simbolis L, oh berarti L ini laki-laki, berarti P ini perempuan, kayak gitu. Mungkin akan lebih mudah ketika menggunakan varchar gitu. Untuk dipahaminya antar apa namanya itu dipahami oleh developernya atau antar administrator DB-nya. Jadi seperti itu. Kalau aturan bakunya tidak ada sih sebenarnya, tapi emang lebih mudah menggunakan varchar 1 gitu. Oke, Mas Adrian. Ya, Hmm, ya itu aja. oke. Tadi agak bingung aja Iya, sama sama. beberapa. Saya tadi juga sempat bingung, makanya saya coba baca lagi di atas. Oh, ternyata sepertinya dihapus, kemudian ingin mendemonstrasikan membuat pasien via PHP admin seperti itu. Cuma ini tadi di modul yang sangat disayangkan di bagian insert tidak ada atau ya query di mana menginsertkan semua data gitu. Jadi kalau mau didemonstrasikan di sini makan waktu gitu. Makanya tadi saya lompatin aja, cuma nyoba di bagian join tadi. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dicek lagi lah di rekamannya gitu. Oke, mungkin itu Mas Adrian cukup Ya, atau masih mau di follow up silahkan. itu aja. Tadi Oke. yang agak bingung soal itu doang. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Namanya juga belajar, bingung itu pasti apa perlu dipertanya, apa perlu bertanya gitu. Malah jangan jangan dipendem, malah tambah bingung nanti gitu. Ya, Pak. Oke, teman-teman yang lain silahkan jika masih ada pertanyaan boleh diajukan. Masih ada waktu sekitar 10 menitan lah. Boleh 10 menit. Atau mungkin teman-teman ini rata-rata dari mana ya? Kalau di sini soalnya udah maghrib sekitar jam setengah 6 tadi gitu. Takutnya ternyata ini ada yang dari waktu Indonesia Tengah gitu kan, malah sudah mau isya itu.
Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Boleh. Oh ya, silakan Mbak Rukayah. Oh, di sini nggak ada. Oh, ini ada fitur raise sebenarnya. Jadi rekan-rekan bisa mencoba fitur raise hand ya. Ada fitur raise hand. Silakan. Boleh di unmute dulu kalau mau bertanya. Oh, kok hilang? Nggak jadi bertanya atau gimana ini? Mbak Rukayah, jadi bertanya atau tidak? Sama ini Pak, kalau Oke. kalau diskusi itu jadi Mohon maaf Pak, tadi ada pasien. Oh iya ya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke oke. Oh, kerja di rumah sakit ya? Iya Pak, saya kerja di klinik Oh kesehatan. oke oke oke. Mau bertanya atau Mas Hadrian dulu? Silakan. Oh ada pasien ya, ada pasien. Boleh Mas Hadrian dulu deh. Oke, gimana? kalau diskusi itu jadi bahan penilaian kira-kira? Diskusi yang di e-learning Ya, iya yang di untuk mata kuliah berpraktik tidak. Jadi tidak ada penilaian kalau di mata kuliah berpraktik. Jadi di mata kuliah berpraktik itu penilaiannya dari sisi tugas gitu. Nah, kemudian dikasih fasilitas to web ini jika ada rekan-rekan yang ingin berdiskusi secara real time gitu. Jadi sebenarnya to web ini pun juga tidak ada topik sebenarnya. Jadi lebih kayak kami diminta dari pihak UT untuk memfasilitasi ada satu waktu bisa berdiskusi seperti ini. Nah ini alhamdulillah lumayan biasanya itu malah tidak ada biasanya. Saya kemarin tuh malah tidak ada orangnya yang tahun lalu. Kalau yang kemarin ada 2. Nah ini alhamdulillah ada 4 udah peningkatan gitu. Karena 2 kelas saya gabung gitu mungkin jadi sedikit lebih banyak apa-apa. Mungkin karena kalau tuh web itu rata-rata juga rekan-rekan juga sudah ada yang bekerja dan sebagainya dan waktunya itu kadang nggak sinkron kayak gitu. Jadi nggak mengapa itu kenapa saya coba rekam dan saya bahas lebih ke tugas gitu. Karena kan mata kuliah berpraktik itu kan tetap yang menjadi penilaian pokoknya adalah tugas gitu. Jadi kalau untuk diskusi tidak ada penilaian seperti itu. Oke, silakan rekan yang lain jika ingin bertanya atau Mbak Rukayah tadi mau bertanya silakan. Waktunya tinggal 5 menit ya. Ini sudah muncul ininya. Sudah muncul pemberitahuan karena cuma dikasih waktu 2 jam. Oke, silakan. Masih ada waktu 5 menit. Mungkin jangan sampai 5 menit ya karena saya tutup nanti mungkin di menit 58 lah. Biar ada waktu untuk menutup. Ada link absensi? Oh tidak. Jadi untuk mata kuliah berpraktik ada tuh web seperti ini. Sebenarnya presensi itu tidak menjadi poin penilaian juga. Jadi rekan-rekan yang ikut join ke tuh web ya salah satu benefitnya bisa bertanya, bisa saling sharing ilmu gitu. Kalau dari presensi sebenarnya nggak ada gitu. Itu kenapa difasilitasi nanti kami merekam kemudian dimasukkan ke aktivitas belajar gitu. Biar rekan-rekan yang belum sempat join biar tahu tuh web itu lagi bahas apa sih gitu. Mungkin besoknya ada yang tertarik untuk join kayak gitu. Oke. Oh ya, sama-sama, sama-sama. Oke, mungkin karena waktunya sudah cukup petang ya, sudah mau habis juga waktu maghribnya nanti takutnya rekan-rekan yang di Indonesia Tengah ataupun malah Indonesia Timur terlalu malam gitu. Eh, saya nggak tahu sih di sini ada atau enggak itu hanya hanya ini aja sih. Oke, mungkin untuk pertemuan tuh web hari ini saya cukupkan. Silakan rekan-rekan yang masih bingung boleh nanti di open diskusi di forum diskusinya atau bisa kalau misal apa ya namanya
ingin lebih private, bisa message ke e-learningnya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi yang mungkin tadi masih belum kesempatan mikir mau tanya apa, tiba-tiba kepikiran, boleh nanti di follow up gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Mas Yongki mau bertanya lagi? Typing? Oh, nggak jadi. Atau gimana nih? Typing? Yang tugas 1 kelewat kemarin, Pak. Oh, nah ini tadi di awal pertemuan sudah saya sampaikan, untuk waktu, untuk deadline tugas itu bukan ranahnya kami tuton untuk mengedit-edit, itu dari UT gitu. Jadi bisa coba rekan-rekan bantu follow up ke pusat bantuan, atau biasanya ini kan ada dosennya ya, setiap kelas tuh atas setiap mata kuliah itu sebenarnya ada dosennya, cuma kelasnya kan banyak gitu. Nah itu coba rekan-rekan hubungi aja pihak UT untuk yang tugas-tugas 1 belum bisa mengumpulkan, itu solusinya seperti apa gitu. Bisa, kalau saya pribadi silahkan aja dikirim ke email, cuma saya masih bingung untuk penilaiannya, karena penilaiannya itu sebenarnya ke-record di sistem, di e-learningnya. Nah kalau nggak bisa nilai di sistem, penilaiannya gimana, itu yang saya masih bingung gitu. Sebenarnya nggak masalah kalau saya nilainya manual gitu ya, misal nilainya manual, rekan-rekan tugas telat dikirim ke saya nggak apa-apa gitu. Cuma karena ini di e-learning, penilaiannya juga di sistem, saya juga agak kebingungan untuk rekan-rekan yang ingin mengumpulkan tugas tapi sudah lewat deadline gitu. Ini kadang deadline-nya juga agak berapa minggu ya, 2 minggu atau berapa gitu kan. Jadi coba hubungi pihak UT-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sih untuk Mas Yongki dan rekan-rekan yang mungkin juga bingung terkait tugas gitu. Jadi saya pribadi belum bisa merubah yang ada di e-learning, tidak punya akses gitu. Cuma kalau pengalaman dari tahun sebelumnya di kelas yang saya fasilitasi itu, kalau tidak salah itu di minggu akhir-akhir itu dibuka lagi. Jadi yang belum mengirimkan tugas itu dipersilahkan untuk mengirim tugas lagi lewat email, lewat sistem, lewat e-learning kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Begitu ya Mas Yongki. Ya, sama-sama. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk partisipasinya. Sebelum ini tiba-tiba close sendiri ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat belajar dan jangan patah semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Saya Div ya. Saya tutup. Iya.